Oke, kembali lagi di channel Nona Leticia. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah informasi terupdate atau terbaru terkait dengan rencana relokasi pemukiman warga terdampak banjir bandang atau tanah longsor, baik yang terjadi di Adonara, Kabupaten Flores Timur, maupun di Lembata. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe, kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi informasi terbaru dari kami. Jadi menurut data sementara dari Kementerian PUPR, bahwa untuk saat ini akan dibangun sebanyak 1.000 unit rumah, di mana 700 unit rumahnya akan dibangun di wilayah Lembata, kemudian 300 rumah lainnya akan dibangun di Adonara atau di Flores Timur. Nah, memang data ini masih bersifat sementara. Kedepannya mungkin ada penambahan atau mungkin ada pengurangan, tapi kemungkinan besar adalah penambahan ya, karena melihat kondisi saat ini. Nah, sementara untuk lahan, menurut rilis dari PUPR sendiri bahwa di Adonara atau di Flores Timur itu sudah terdapat 2 alternatif lahan yang akan digunakan untuk membangun pemukiman warga terdampak tersebut. Kemudian di Lembata ada tanah Pemda yang sudah disiapkan satu wilayah atau satu lahan yang akan digunakan untuk membangun pemukiman warga. Namun ada informasi terbaru juga yang saya baca di media online, di mana Bupati Lembata Eliezer Yetji Sunur mengatakan bahwa selain Pemda Lembata akan menyiapkan lahan, warga juga dibebaskan ataupun nanti dimintai pendapat jika mereka sendiri memiliki lahan yang juga aman, maka Pemda akan siap memfasilitasi bersama pemerintah pusat untuk membangun pemukiman warga atau pemukiman warga tersebut. Nah, tentunya berkaitan dengan pembangunan pemukiman warga ini, pemerintah daerah setempat tentu harus berkomunikasi dengan warga terdampak, seperti yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi waktu menyambangi atau mendatangi para korban lokasi bencana tanggal 9 atau hari Jumat kemarin, juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan siap membangun pemukiman warga yang baru atau merelokasi warga, tentu dengan kesepakatan antara pemerintah daerah dan juga warga itu sendiri, warga setempat. Nah, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek di video sebelumnya, bahwa pemukiman atau perumahan rumah-rumah warga yang nanti akan dibangun menggunakan sebuah inovasi teknologi yang dikembangkan oleh Balitbang PUPR, yaitu rumah Risha atau disebut rumah instan sederhana sehat. Nah, rumah ini memang kalau kita lihat dari proses pembangunannya tentunya lebih cepat, dan disebut juga bahwa rumah ini tahan gempa, lebih ringan, dan berbagai keunggulan lain. Memang prosesnya seperti menggunakan beton pracetak seperti itu ya, karena memang material utamanya atau rangka utamanya itu memang digunakan atau menggunakan beton-beton yang memang sebelumnya sudah dicetak terlebih dahulu. Kemudian pemasangannya itu menggunakan baut, jadi diikat dengan baut, dan uniknya lagi rumah ini tuh bisa dimodifikasi. Jadi misalnya rumah kemudian dibentuk seperti jadi balai atau jadi sekolah atau jadi bangunan gedung yang lain gitu. Jadi sangat unik rumah, dan bisa mudah juga untuk dipindahkan karena knockdown tadi ya, jadi bisa dibongkar pasang untuk dipindahkan ke lokasi yang lain misalnya. Berikut ini saya akan tampilkan animasi video animasi rumah Risha atau rumah instan sederhana sehat, yang video ini tentunya bersumber dari Balitbang Kementerian PUPR. Pembuatan Risha dilakukan dengan cara fabrikasi dengan sistem bongkar pasang. Waktu yang dibutuhkan selama proses pembangunannya adalah 24 jam dengan 3 orang pekerja. Risha memiliki keunggulan yaitu lebih cepat, lebih murah, ramah lingkungan, tahan gempa, movable atau knockdown, lebih ringan, dan dapat dimodifikasi untuk bangunan sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor, dan lain-lain. Komponen struktur bangunan Risha tergolong praktis dan simpel karena tergolong dari 3 komponen dengan ukuran modular,
yaitu komponen panel struktur 1, komponen panel struktur 2, dan komponen simpul.